hitam, dicampur dengan racun mematikan, untuk senjata. Berani meremehkan aura ilmu hitam dari aliran kami, di dunia ini, kamu adalah yang pertama. Kecuali Buddha Ngoa Duonglian, dengan terpaksa masuk ke pandanganku, aura ilmu hitam lainnya sama sekali biasa, tidak layak disebut. Biasa, siapa yang kamu anggap biasa? Bukan hanya kamu, aku katakan semuanya biasa. Aku akan membunuh Tan Pong, dan kemudian akan menangani kamu. Mari maju bersama-sama, aku tidak perlu menangani satu persatu. Ayo pergi. Hari ini agak terburu-buru, tidak membawa senjata. Ambil kau sebagai gantinya. Mengapa harus memilih aku? Aku hanya berdiri di sini saja. Tan An mengalahkan orang itu. Tan An menggunakan pukulan kunci, satu pukulan. Tan An hanya menggunakan satu pukulan. Aku tahu, pasti mesin itu rusak oleh Tan An. Bagaimana bisa begitu? Tak terduga di antara sampah ada karakter seperti kamu. Jalan hati yang saling terkait, artinya pertama, setan menendang roh yang hilang. Ini adalah keterampilan membaca topi dari seniman berbakat. Pada tahun itu, membuat pahlawan berubah warna. Keterampilan setan yang luar biasa, serangan setan yang saling terkait. Tan An akan segera mengalami bencana dan mati untukku. Mutlak bukanlah puncak surgawi. Apakah kau seorang guru besar? Seorang guru besar tidak bisa begitu. Kau adalah puncak surgawi, sudah selesai bertarung. Setelah selesai bertarung, giliran saya. Belum selesai. Jiwa iblis berputar. Yang kedua, energi iblis berkeliaran. Itu yang ketiga. Racun iblis tak terbendung. Namun dipaksa menggunakan jurus ini. Bisa mati dengan jurus ini. Itu adalah kehormatan besar bagimu. Jiwa iblis terjebak dalam kegelapan. Terperangkap dalam kegelapan abadi. Semua makna yang luar biasa. Ajaran iblis merajalela. Pedang pusaka. Luar biasa, kamu hebat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Terlalu sulit. Gadis kecil, kamu sangat baik. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Kamu baik-baik saja. Luar biasa, kamu hebat. Berani menolak pedang pusaka. Bagus sekali. Kamu punya alasan untuk mati sekarang. Ahli bela diri yang luar biasa. Api neraka membakar segalanya. Mengubah diri menjadi cahaya. Luar biasa, hati-hati. Aku adalah murid langsung dari aliran ini. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, aliran ini akan memburumu. Tidak akan ada ampun. Tan An, apa kau baik-baik saja? Apakah kau terluka? Tidak terluka. Aku lapar. Tidak apa-apa. Keluarga ini menggunakan minyak besar. Pasti ada makanan yang enak. Baik. Ayah, sekarang apakah kita bisa mengumumkan akhirnya? Aku melihat diriku sebagai kepala keluarga S. Mengumumkan kepada dunia. Mulai sekarang, pencipta seni bela diri, Tan An. Sebagai seniman keluarga kami S. Putri ketiga keluarga S, Fantih. Sebagai pewaris posisi kepala keluarga. Berlaku segera. Bagus sekali, kita berhasil sekarang. Ayah. Dengan kekuatan keluarga S, mengapa kita harus terlibat dalam pertempuran darah pusat? Bukankah untuk Tan An ikut serta dalam turnamen bela diri dunia? Fantih. Hal ini tidak diketahui olehku. Turnamen bela diri dunia. Orang kuat banyak seperti awan. Ahli banyak seperti bulu sapi. Pencak silat yang mahir tak terhitung. Guru pencerahan di mana-mana. Keluarga S kita. Meskipun kekuatan besar, tapi tidak bisa didapatkan. Pengakuan luas dari dunia bela diri. Tidak bisa ikut campur di sana. Pertempuran darah di pusat sulit sekali. Tingkat kematian tinggi sampai mengejutkan. Tapi dengan kekuatan Tan An, meskipun sulit meraih juara, tapi bisa melindungi diri sendiri tanpa masalah. Jika ikut pertempuran darah di pusat, bisa didapatkan. Hadiah 10 miliar atau tidak, tidak penting. Silakan bergabung. Kejuaraan bela diri dunia langsung menuju 4 besar tanpa syarat. Bagi dia, itu yang penting. Ternyata begitu. Teman, kamu lihat apa?
cantik sekali ya. Kuda punya 4 kaki, laut penuh dengan air, indah. Teman, apakah kamu tahu, menantang seorang guru adalah tindakan yang sangat bodoh, bukan? Tian Biten tertawa, saya punya alasan, tidak bisa berbuat lain, saya tidak bisa menunjukkan diri sejati kepada orang lain. Saya hanya sembarangan menipu kamu beberapa kalimat, tak disangka, saya menebaknya. Saya melihat kamu mencapai puncak keajaiban, hanya selangkah dari menjadi guru. Lagi belum mengerti intinya, saya benar kan? Tian Bi memiliki pandangan tajam, mohon beri saya petunjuk dan nasihat. Kita sama-sama ahli dari keluarga S, saya akan memberi kamu beberapa petunjuk. Kamu harus ingat 3 kalimat. Hoa Qin menjadi kuat. Guru Tongsu Patuong menghargai bidang ini. Kuong Qin. Bidang. Mohon maaf, bagaimana kekuatan Luk Dia Tentien dalam legenda Tian Bi? Dunia sering memiliki legenda tentang Luk Dia Tentien, tapi sampai sekarang belum ada yang memasuki tempat ini. Di bawah bimbingan guru, latihan tubuh Qin, menggali potensi tubuh, merangsang kekuatan fisik. Guru mengendalikan energi langit dan bumi, menggerakkan kekuatan bumi, dan menyalurkan energi ke kaki orang. Benua legendaris dalam cerita rakyat, mungkin merupakan gabungan langit dan bumi, mengubah bumi menjadi miliknya sendiri. Berharap untuk mengandung dedikasi ilahi, hukum berjalan bersama kata-kata, sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Bagaimana cara masuk ke pemandangan benua legendaris? Ada desas-desus, ada dukungan energi besar. Apakah mungkin masuk ke pemandangan benua legendaris? Ada yang mengatakan, orang dengan bakat luar biasa, bisa masuk ke pemandangan benua legendaris. Apakah itu nyata atau palsu? Siapa yang bisa menjawab? Tan An, pemeriksa terakhir pertempuran darah, sedang memeriksa kelayakan untuk berperang di atas kapal. Ayo kita pergi melihat. Semua pemain telah naik, kapal pesiar menuju Pulau Dewa Perang untuk bergabung dalam pertempuran darah terakhir. Silakan berhenti di sini, masuk ke ruang utama, dan saksikan siaran langsung. Tahun lalu menang 1 pertandingan sudah bisa mendaftar untuk pertarungan terakhir. Mengapa tahun ini tidak bisa? Aturan ditetapkan oleh panitia, bukan waktumu untuk mempertanyakan. Hoci hanya memiliki 1 kemenangan, mengapa dia ingin ikut dalam pertarungan terakhir? Apakah ada yang tidak beres dengan pikiran mereka? Ada yang tidak beres dengan pikiran mereka. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Pergi saja. Kami semua adalah keluarga S ditungkin, bisa saja kami memberikan nama keluarga S kepada dia. Ikut dalam pertarungan terakhir itu hanya untuk orang bodoh. Keluarga S kalian, membiarkannya masuk, apakah kalian ingin dia mati? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak tahu, apa formatnya tahun ini? Pertarungan hingga mati antara 100 orang, saling membinasakan. Hanya orang yang hidup sampai akhir yang berhak untuk diperkenalkan. Tidak mungkin, tidak ada cara lain. Ada. Cara apa? Melompat ke laut, jika ingin ke pulau, berenanglah sendiri. Bisakah aku mencegahmu untuk mati? Tan An, apa yang sedang kamu lakukan? Naik ke pulau. Di sini tidak ada tim penyelamat, saya merasa sangat khawatir. Jika Anda tidak peduli, maka saya akan menjadi tim dansa Anda. Berani, berani, terhebat dalam seni bela diri. Berani, berani, jangan membuat saya mual. Bahkan ada seorang Tongsu yang ikut serta. Bertemu orang, lalu membunuh. Berani, berani, terhebat dalam seni bela diri. Berani, berani, jangan membuat saya mual. Wanita berikutnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bertemu orang, lalu membunuh. Jika Anda ingin mati, jangan tarik saya bersama. Anda sudah melewati ujian berat. Apakah masih ada bahaya? Apakah Anda pikir melewati ujian berat bisa membuat Anda tak terkalahkan dalam pertempuran terakhir? Menurut informasi yang diberikan oleh pemilik kedai intelijen, turnamen seni bela diri tahun ini akan dihadiri oleh banyak ahli. Pemandangan alam yang indah, sebanyak dedaunan gugur di musim gugur. Bahkan ada seorang master yang berpartisipasi. Ujian kecil tidak cukup untuk dianggap sebagai orang yang lewat. Tongsu, tidak menghadiri kejuaraan bela diri dunia menjadi terkenal. Mengapa sampai pertempuran darah terakhir? Apakah kamu lupa? Orang yang memenangkan pertempuran darah terakhir bisa langsung masuk ke babak final kejuaraan bela diri dunia. Bagaimanapun, Tongsu juga ikut serta. Setiap kali Tongsu ikut serta. Jadi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Satu kata saja, kabur. Kita tidak mencari senjata, kamu baru saja diminkin. Jadi siapa yang cocok? Ayo pergi. Harus juga saling menghancurkan. Sebuah pedang di tanah, perlengkapan semuanya tampak kusam, ringan. Tangan kosong tidak memiliki sensasi seperti mainan. Dia malah merusak senjata dengan tangan kosong, dia masih manusia. Senjata di Pulau Dewa Bela Diri, kualitasnya rendah.
Pasti pedang itu adalah barang palsu. Katanya, dalam barang-barang yang dilemparkan dari atas, hanya terbuat dari besi meteor di luar bumi. Angin membuat rambut berantakan. Memotong besi seperti memotong tanah, kamu minta dia mencoba meremas, lihatlah. Mengatakan begitu, kalian Anda luar biasa. Kepercayaan diri saya tidak akan tergoyahkan. Lebih baik kita menangani. Keterampilan bela diri yang menakutkan. Sudah lama, mengapa belum terlihat bayangan Santoan? Apakah dia dalam masalah? Para ahli bela diri biasa tidak akan menjadi lawan baginya, jadi jangan khawatir. Selama tidak bertemu dengan ahli bela diri yang kuat, maka tidak akan ada masalah. Selain itu, jika tidak bisa menang, bisa lari. Dan ada ahli tinggi lainnya yang bernama Tongsu. Jika dia bertemu lawan yang kuat, dia tidak tahu bagaimana melarikan diri. Dengan berpakaian seperti itu, mereka pasti dari perguruan bela diri Pilong. Sangat cantik, memang wanita paling cantik. Tuong Qin berbeda, gunung es terdingin dan aula seni bela diri Pilong paling terkenal. Aneh, matanya bersih dan bersinar. Tapi mengapa saya merasa aneh? Kim Dao Nguyen kembali menempel pada perguruan bela diri Pilong. Sepertinya dia masih tidak akan menyerah pada niatnya. Masih ingin membalas dendam kepada kalian berdua. Gunung bisa berpindah. Sifat mudah berubah. Wanita cantik. Kita bertemu lagi. Kim Tao Nguyen, mengapa kamu ada di sini? Tempat ini bukan sarang ular berbisa. Jika mereka bisa datang, saya juga bisa datang. Berhadapan. Saya dan mereka memiliki sedikit hutang dendam pribadi. Kamu atur sendiri. Jangan gunakan nama sekolah seni bela diri Pilong. Biarkan kenangan burukmu tidak menyakiti orang lain. Ya. Benar, kehidupan baik kalian akan segera berakhir. Kamu lupa penampilanmu. Bersiaplah, pertarungan dan makan kertas akan dimulai. Apakah saya perlu membantu Anda mengingat kembali? Gadis ini, sekarang Anda masih bersikap mengejek dan menantang saya. Aku akan memberitahu kalian. Saya mengundang 3 ahli tingkat dewa. Dan ahli terakhir dari aliran ini datang. Bergabung dalam pertempuran terakhir hari ini. Agar para kecoa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Apakah Anda berani menyewa pembunuh untuk membunuh? Anda boleh makan apa saja, tapi jangan bicara sembarangan. Saya tidak mengatakan saya menyewa pembunuh untuk membunuh. Benar, pedang tidak memiliki mata. Pada saat itu, jangan biarkan orang itu menempatkan kepala mereka di pedang orang lain. Jadi jangan salahkan saya. Apakah ada cara untuk menghentikan pertempuran terakhir ini? Pasti mereka akan menargetkan Tan An. Begitu pertempuran terakhir dimulai, 300 mil di sekitar Pulau Fotan. Benar, tunggu sebentar lagi, Anda akan melihat. Tubuhnya terpotong-potong, organ dalamnya terburai. Mari kita lihat, ada orang yang terjatuh dari atas dalam kotak. Terima kasih. Masih ada barang jatuh dari atas. Angin membuat rambut patah, potongan besi seperti tanah. Pedang yang bagus. Pedang yang bagus. Namun si bodoh tidak mati, malah datang untuk bergabung dalam pertempuran terakhir, bawa senjata sakti ini. Gadis itu senang meskipun kurang ajar, mungkin akan membiarkanmu mati. Patung Kala berani mengabaikan saya. Makan satu pukulan dari saya. Kamu, siapa kamu? Hanya menggunakan batu kecil, kamu meremehkan orang lain. Keluarlah, mari kita bertarung, mungkin masih ada kesempatan. Jangan lupa, bahkan dalam pertempuran terakhir ini ada kamera, tetap harus pura-pura bodoh. Jangan berpikir bahwa mengalahkan 2 ahli bela diri terkenal sudah cukup. Saya adalah ahli bela diri terkenal. Jika kamu bijaksana, keluarkan senjata saktimu, saya bisa membiarkanmu hidup. Tidak akan saya berikan, kamu sudah bosan hidup.
Apakah dia benar?